Pemirsa, debat perdana calon presiden telah menggiring medan pertarungan baru di antara ketiga calon presiden. Meski tampil dengan gaya yang berbeda, masing-masing kubu calon presiden mengklaim bahwa kinerja capres pilihannya adalah yang terbaik. Harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Untuk pertama kalinya, tiga calon presiden telah hadir dan berdebat dalam panggung yang sama. Dalam debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Selasa malam, tiga capres hadir dengan gaya masing-masing. Meski tampil dengan gaya berbeda, masing-masing kubu mengklaim calon presiden pilihannya telah tampil dan menjadi yang terbaik. Sosok Pak Anies yang biasanya biasa-biasa saja gitu, nggak pernah nyerang di tengah gitu. Kemarin kan sangat frontal gitu ya, sangat frontal. Itu mungkin yang juga ditunggu oleh banyak orang sebenarnya gitu. Kita pengen lihat debat yang bahasa di media sosial adalah menusuk-nusuk kira-kira gitu ya. Dan itu yang terjadi kemarin gitu. Dan alhamdulillah sih di media sosial juga secara organik orang-orang memberikan respon positif ya. Tentu ada kritikan, tapi ya tidak mengurangi antusiasme warga ngelihat debat kemarin. Gitu. Kita lihat Pak Prabowo dari dulu ya gayanya seperti itu ya. Yang menarik adalah justru kalau menurut saya itu adalah paling tidak dibuat-buat, paling apa adanya. Orang paling apa adanya itu pasti tidak berbahaya. Ya. Orang yang paling apa adanya manusiawi itu adalah orang yang paling tidak berbahaya. Karena kita tahu ya, banyak sekali orang-orang yang tiran adalah orang yang tidak bisa kita tebak hatinya. Ya, di balik senyum, di balik itu nggak bisa. Pak Prabowo apa adanya. Justru karena itu adalah orang yang paling tidak berbahaya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Dan beliau tentu saja sudah banyak berubah. Beliau sekarang jauh lebih luas. Tadi memang kita melakukan rapat TPN mingguan untuk mengevaluasi itu. Juga mengevaluasi ketertinggalan suara Mas Ganjar dan Pak Mahfud di beberapa survei. Jadi begitu banyak yang kita bicarakan, baik apa yang perlu dilakukan oleh Mas Ganjar, termasuk Pak Mahfud, termasuk partai-partai pendukung, termasuk TPN, TPD, sampai tim pemenangan kabupaten kota. Banyak sekali. Kita harus objektif, kalau kita ada kekurangan dan kita masih banyak kekurangan, dan kita pasti akan terus berusaha menyempurnakan. Itu ada, walaupun secara case by case saya nggak bisa menyampaikan di sini apa yang harus kami perbaiki. Tapi masih banyak yang harus kami perbaiki. Tidak sesederhana. Setelah melalui debat perdana, masing-masing kubu akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. 4 debat tersisa menuju Pilpres 2024 mendatang akan menjadi medan terakhir bagi masing-masing kubu untuk menarik suara pemilih. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Tidak semua orang tahan. Tim TV One mengabarkan. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan